Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada rumir raqiq salatan tarzukuna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain balighni ya Allah ila Makkatal musyarrafah wa Zamzam wal maqam wal masy'aril haram wa ilal Madinatil munawwarah ya azizu ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberi kita nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita bisa masih melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan rutinitas yang insya Allah semua rutinitas tersebut bernilai ibadah jika diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai kisah nyata. Kisah nyata ini merupakan pengalaman pribadi ataupun ada pengalaman dari teman-teman saya, yaitu berangkat ke tanah suci tanpa mengeluarkan biaya. Awalnya itu terdengar mustahil ya, karena berangkat haji atau umroh itu harus mengeluarkan biaya besar dan tidak sedikit. Tapi di sini saya akan bercerita bahwa ternyata kita bisa berangkat haji atau umroh tanpa mengeluarkan biaya. Biaya di sini maksudnya biaya untuk biaya untuk berangkat haji atau umrohnya, ongkosnya. Adapun untuk pengurusan data, paspor, suntik meningitis, transport ke sana ke sini, kemudian oleh-oleh, itu sepertinya hal yang wajar jika kita memang harus mengeluarkan biaya tersebut. Tapi intinya yang akan saya sampaikan adalah bahwa kita benar-benar tidak mengeluarkan biaya ongkos haji atau umrohnya. Kok bisa? Ya, sangat bisa. Karena ini merupakan kisah nyata. Jadi, jauh flashback beberapa tahun ke belakang, saya mengajar di sebuah sekolah swasta, sekolah Islam. Dan kebetulan saya juga mengenal baik, dekat dengan pemilik sekolah tersebut, sehingga pada suatu hari ini berjalan kurang lebih sekitar 7 bulan kalau tidak salah. Setiap gajian, gaji saya itu tidak diberikan. Jadi ketika teman-teman yang lain menerima gaji, saya gajinya tidak diberikan. Tetapi gaji tersebut diberikan langsung kepada orang tua. Pada saat itu kepada ayah saya, karena kebetulan ayah saya bisa pijat, bisa ngurut. Jadi setiap gajian itu ayah saya dipanggil untuk mengurut, memijat. Nah, bayarannya adalah sejumlah uang gaji saya. Itu berlangsung sekitar 7 sampai 10 bulan. Awalnya memang sedikit
kesel ya, karena memang sudah ngajar tapi nggak digaji. Tapi meskipun tidak digaji, saya mendapatkan fasilitas yang lain seperti makan dan minum gratis juga ya. Artinya kafalah itu tidak diberikan secara langsung, melainkan kepada orang tua. Ternyata pada suatu hari disampaikan bahwa ketika kita punya uang, punya rezeki, kalau memang belum berkeluarga, berikan semua untuk orang tua. Itu dasarnya. Pada akhirnya pada tahun 2011 saya pindah tempat ke Cikarang, Bekasi. Di sana juga sama, mendapat tugas untuk mengajar madrasah. Setelah berjalan 1 tahun, karena saya masuk ke sana tahun 2010 kalau tidak salah, awal Ramadan, awalnya memang diminta untuk menjadi petugas imam di bulan Ramadan dan menjadi tugas Bilal di bulan Ramadan di sana, karena di sana juga ada majelis taklim. Nah, berselang setahun, tahun 2011, di depan majelis itu ada rumah orang yang katanya mau buka showroom. Nah, dia itu mengadakan tasyakuran, selamatan. Diundanglah kita, saya bersama 2 kerabat saya, kemudian bersama anak-anak. Kita zikir tahlil di sana di rumahnya, qadarullah, masya Allah. Setelah yang lain pulang, saya dihampiri sama yang punya rumah yang berencana membuat showroom itu. Saya ditanya sama pemilik rumah itu, Ustadz, gitu panggilan dia, Ustadz sudah pernah berangkat haji belum? Wah, saya langsung merasa kaget. Kemudian dengan sedikit gemetar saya jawab, belum Pak, umroh aja belum apalagi haji. Ya udah gini Ustadz, saya dan istri ketika tadi Ustadz memimpin tahlil, zikir, merasa tergerak hati untuk berniat memberangkatkan Ustadz umroh. Nah, jadi awalnya umroh. Sedikit tidak percaya, tapi mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati saya mengucapkan hamdalah. Yang benar Pak. Akhirnya saya dipanggil oleh ibu dan bapak tersebut. Saya diberangkatkan umroh awalnya, tapi dia nanya lagi, Ustadz, mau umroh atau haji? Ya saya jawab haji dong, haji Pak, karena rukun Islam wajibnya haji. Haji terlebih dahulu jika memang mampu memiliki biaya. Ya udah, Ustadz berangkat haji, nggak usah umroh. Cari haji, berangkat haji yang waiting listnya sebentar. Saya kan tanya dulu ya. Jadi ternyata kalau haji reguler itu pada saat itu harus menunggu sekitar 10-15 tahun. Saya sampaikan, Pak, berdasarkan informasi kalau haji harus menunggu 10 atau 15 tahun. Wah, kelamaan itu Ustaz, cari yang lebih cepat. Ada Pak yang cepat, tapi memang sedikit lebih mahal. Gak apa-apa mahal juga, yang penting cepat, jadi jangan terlalu lama nunggunya. Nah itu pilihannya adalah Haji Plus. Haji Plus itu pada saat itu harganya 70 juta. 2011 saya daftar 70 juta. Nah itu waiting listnya sampai saya berangkat itu 2015. Menjadi 120 juta kalau tidak salah tuh kenaikannya. Masya Allah, tabarakallah, itu semuanya nikmat dari Allah. Si bapak tersebut membayar DP langsung menggunakan dolar, 4.000 dolar.
Nanti katanya sisanya akan dilunasi ketika sebelum berangkat. Saya mendengar kabar tersebut, satu senang, yang kedua tidak bisa berkata apa-apa, hanya ucapan syukur nikmat. Juga bingung kenapa? Saya berpikir bahwa kalau berangkat haji atau umroh, meskipun diberangkatin, saya harus punya bekal untuk di sananya, bekal selama tinggal di sana, kemudian bekal untuk yang ditinggalkan di rumah, oleh-oleh, mau gak mau kan ya, itu kita sediakan sebagai sunnah, berbagi kebahagiaan. Tapi saya dikasih tahu sama saudara, yang beliau memang sudah sepuh, Ustaz, jangan bingung, Allah pasti kasih rezeki. Nah dari semenjak itu doa terus, berdoa, sholawat. Ada yang lebih luar biasa lagi. Ketika mau berangkat, kan walimatus safar, salamatan ya gitu ya, tasyakuran sebelum berangkat. Isi bapak tersebut kirim uang 5 juta untuk salamatan. Untuk selamatannya aja tasyakuran 5 juta. Pas mau berangkatnya itu dikasih lagi 5 juta. 10 juta. Jadi saya benar-benar tidak bawa uang. Kalau nggak salah bawa itu 1 atau 2 juta gitu ya untuk bekal di sana dan bekal untuk di rumah. Jadi totalnya saya punya 7 juta untuk berangkat ke sana. Dan selama di sana, singkat cerita, kita sampailah di sana dengan haji plusnya itu, masya Allah, ini sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayar dengan apapun selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggerakkan hati bapak dan ibu tersebut yang akhirnya memberangkatkan saya. Bukan hanya itu saja teman-teman, sahabat, pas pulang itu dikirimi lagi 5 juta. Untuk apa? Untuk beli oleh-oleh katanya. Masya Allah, itu rezeki dari Allah. Nah poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa benar kita bisa berangkat haji atau umroh tanpa mengeluarkan biaya. Tapi ada tapinya, ada syaratnya. Tentunya dari semenjak ngajar yang tidak digaji itu, kami semua guru-guru diminta untuk mendawamkan, mengulang-ulang membaca zikir, sholawat, dan doa haji setiap hari. Jadi saya setiap hari itu membaca doa tersebut, doa sholawat dan doa haji terus saya baca sehari minimal 10 kali, terus baca bertahun-tahun, hari, bulan, tahun, terus sampai saya berangkat 2015. Itu masya Allah, qadarullah, Allah maha kuasa, diberangkatkan sama Allah, digerakkan hati. Jadi memang benar, kita tetap harus ada usaha selain niat juga sebenarnya nabung. Tapi saat itu saya nggak kepikiran, karena apa? Karena biaya haji dan umroh sangat mahal. Jadi nggak kepikiran untuk nabung haji atau umroh. Minimal ada usaha bahwa kita tunjukkan bahwa ke Allah, ya Allah saya tuh pengen berangkat haji atau umroh. Ini saya cuma bisa sholawat doang ya Allah, doa sholawat dan doa haji. Mau nabung juga nggak punya uangnya, saya hanya bisa sholawat dan zikir doa haji itu saya dawamkan. Jadi buat teman-teman, tetap semangat, jangan putus asa. Niat dulu yuk, kuatkan tajdidun niyat, kuatkan niat. Kalau memang benar-benar ingin haji dan umroh, kemudian dawamkan sholawat dan doa haji. Dawamkan setiap hari setelah selesai sholat, atau waktu khusus ba'da subuh misalkan, khusus mendawamkan doa dan sholawat haji. Yakin? Karena kenapa saya bilang yakin? Karena ada 2 teman saya pun bernasib sama dengan saya. Ya, nanti untuk cerita selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana 2 teman saya itu bisa berangkat juga, mereka umroh tanpa mengeluarkan biaya ongkos umrohnya.
diberangkatkan juga. Bagaimanakah kisahnya? Nanti akan saya sampaikan. Jadi sahabat, apa yang saya sampaikan mohon maaf, ini bukan bentuk ria, bukan bentuk sombong, bahwa saya akan menyampaikan Allah itu maha berkuasa, Allah sangat mampu memberangkatkan hambanya ke tanah suci, baik haji atau umroh. Asal satu, dalam diri kita benar-benar ada niat pengen pergi ke sana. Yang kedua, ada usaha, selain nabung tentunya juga membaca doa dan sholawat haji, gitu teman-teman. Jadi mohon maaf, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memotivasi bagi teman-teman atau siapapun yang ingin berangkat haji atau umroh, terkendala biaya, lakukanlah seperti apa yang saya lakukan, karena ini benar-benar sudah terjadi. Sekali lagi mohon maaf, semua yang saya sampaikan tahanus bin nikmah, mensyukur nikmat, tidak ada riak sedikit pun. Ini hanya berbagi pengalaman bahwa Allah benar-benar berkuasa memberangkatkan hambanya untuk pergi haji dan umroh. Ya, itu saja teman-teman, sahabat yang saya cintai, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan haji atau umroh ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.